Jadi, salahkah kita memboikot produk-produk yang disinyalir mendukung Zionisme Israel? Karena berkat sosmed buatan Yahudi itu, sekarang dunia jadi melek loh. Satu persatu negara barat itu mulai menyatakan dukungan terhadap Palestina ya. Suatu produk yang ternyata terbukti merusak lingkungan ya, walaupun produknya bagus, pelayanannya bagus, sah nggak kalau kita ngeboikot produk tersebut dengan cara tidak membelinya lagi? Ya sah ya. Dan begitu juga jika suatu perusahaan terbukti. Berita beberapa hari lalu, jadi KFC menutup 47 gerai dan mem-PHK 2.274 karyawan. Benarkah karena aksi boikot? Jadi sebelum memulai pendapat saya di video ini, izinkan saya mengucapkan rasa empati, rasa ikut berbelasungkawa terhadap seluruh karyawan yang harus diberhentikan atau di PHK. Semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi kalau kita bicara soal boikot ini ya, selama konflik Israel-Palestina di sana masih membara, ya memang masih akan tetap relevan untuk kita berbicara soal boikot-memboikot ini. Jadi kalau kita berbicara tentang orang-orang yang memboikot produk-produk yang disinyalir ya merupakan produk pendukung Israel, maka akan muncullah nyinyiran-nyinyiran ya, cemoohan atau bahkan gugatan-gugatan dari mereka yang disebut sebagai buciniwil. Buciniwil artinya bucinnya Israel. Gitu ya. Nah, gugatan yang pertama biasanya mereka akan mengatakan goblok banget ya. Yang punya gerai dan juga yang kerja di sana itu semuanya orang Indonesia. Lu nggak kasihan sama mereka. Yang kedua, ya gugatan kedua dari para buciniwil adalah boikot kok nanggung. Kenapa nggak sekalian boikot teknologi dan medsos sekalian? Kenapa main Facebook, YouTube, IG, Google ya? Itu kan sebuah produk Yahudi, itu kata mereka. Gugatan ketiga dari buciniwil adalah emang boikot ngefek. Oke, boleh-boleh sebelum saya mencoba sharing pemikiran saya tentang gugatan-gugatan dari para buciniwil ini tadi. Sedikit ya kita ngebahas soal di PHK-nya ribuan ya karyawan dari KFC. Jadi memang KFC ini sejak pandemi memang mencatatkan penjualan yang memburuk ya di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Cuman apakah kolapsnya KFC itu memang benar-benar karena boikot? Ya ternyata setelah saya baca sekilas ya ternyata ada beberapa penyebab ya. Salah satunya adalah termasuk mulai bermunculannya brand-brand KFC lokal ya yang harganya lebih terjangkau ya bagi masyarakat di tengah-tengah ekonomi yang lagi sulit ini. Tapi katakanlah memang kolapsnya KFC atau barangkali kita bisa mengatakan ini contoh ya, McD misalnya juga sering disebut-sebut sebagai produk pro Israel ya. Nah tapi pertanyaannya apakah benar KFC atau McD ini betul-betul sebagai brand yang mendukung Israel? Kalau saya sendiri saya nggak tahu, jadi saya nggak bilang apakah itu iya atau tidak, jadi saya tidak tahu ya karena memang kalau kita baca dari pers rilis yang dikeluarkan oleh perusahaan KFC atau McD yang di Indonesia, mereka menyatakan mereka sebagai perusahaan independen, jadi tidak terkait dengan hal-hal yang sifatnya politik. Contohnya kayak McD ya, McD di Indonesia mereka menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan McD yang ada di Israel ya, yang juga sempat dihujat seluruh dunia gara-gara mereka kedapatan memberikan bantuan makanan, burger, kentang secara cuma-cuma ke tentara IDF. Ya memang kalau berbicara tentang gerai-gerai yang ada di Indonesia tersebut, ya katakanlah KFC, McD Indonesia, jika mereka mengatakan tidak berhubungan dengan konflik yang ada di Israel-Palestina, ya saya berhusnuzon ya bahwa saya percaya dengan pernyataan mereka. Tapi kan tetap saja ya, walaupun itu adalah sebuah bisnis yang independen, terpisah, tapi tentu saja mau itu KFC atau McD itu juga akan bayar royalti ya ke kantor KFC dan McD pusat yang ada di Amerika. Besarannya berapa? Ya saya kurang tahu ya. Tapi lumrahnya seperti itu. Franchise itu setidaknya pasti akan membayar royalti ke pusat. Nah, masalahnya sekarang KFC dan McD yang di Amerika sana, yang kita tahu bahwa brand-brand besar yang di Amerika itu memang kebanyakan dikuasai oleh pebisnis Yahudi ya. Apakah mereka tidak memberikan bantuan kepada Israel? Nah ini juga saya belum punya data yang pasti.
Nah oke, jadi kita sekarang kita stop untuk berbicara secara spesifik tentang kemungkinan KFC dan McD sebagai sponsor Israel ya. Jadi kita sekarang berbicara produk pada umumnya ya, yang ya kita asumsikan ya kalau produk-produk tersebut memang ngepro terhadap Zionis Israel. Kan ada listnya nih ya. Nah, dan owner-ownernya pun juga beberapa dari ownernya brand-brand tersebut secara terang-terangan memang mendukung Israel. Jadi salahkah kita memboikot produk-produk yang disinyalir mendukung Zionisme Israel? Oke, jadi kembali kepada gugatan-gugatan dari para buciniwil ya, yang saya sebut tadi. Jadi gugatan pertama adalah, ya itu produknya kan yang punya usaha kan juga orang Indonesia, karyawannya orang Indonesia. Jadi kamu tuh memboikot negara lain, tapi malah merugikan saudara sendiri. Nggak kasihan apa sama pengusaha dan pelayannya? Jadi buat saya ya, this is business. Jadi tanpa adanya konflik antara Israel dan Palestina, itu sebenarnya dalam dunia bisnis, boikot memboikot itu pasti terjadi. Jadi kalau kalian terbiasa untuk membeli suatu produk atau suatu layanan, dan kalian sampai pada suatu titik di mana kalian memutuskan untuk berhenti membeli produk atau layanan itu, ya itu sebetulnya kan juga bentuk dari boikot, ya kan? Jadi suatu produk atau layanan itu bisa diboikot karena beberapa hal ya. Yang pertama karena kualitasnya itu sendiri. Jadi katakanlah saya punya langganan warung pecel ya di suatu tempat, dan saya datang ke sana beberapa kali, saya suka dengan produknya. Tapi di kemudian hari saya merasakan bahwa loh, ini kok yang biasanya bumbunya mantep ya, ini kok pedesnya kok nggak terlalu kerasa ya gitu kan. Ternyata si penjual pecel itu cabenya dikurangin dari bumbunya. Nah, kemudian next time saya datang lagi ke warung pecel itu, ini sudah juga bukan pedesnya nggak terlalu kerasa, tapi bumbu kacangnya juga nggak nendang. Usut punya usut, ternyata bumbu kacangnya dihilangin, diganti kacang panjang gitu kan, akhirnya rasanya nggak karu-karuan. Maka sejak saat itu saya memboikot warung pecel itu dengan tidak mau datang lagi ke sana ya. Alasan yang kedua, oke, katakanlah produknya bagus, tapi kalau pelayanannya jelek, nah itu bisa diboikot juga. Katakanlah saya punya langganan warung nasi bebek. Waduh, dari tadi kok contohnya warung-warung terus ya. Tolek luwe iki. Jadi katakanlah saya punya langganan warung bebek. Bebeknya enak banget, tapi ternyata pelayanannya jelek. Yang jual emak-emak jutek gitu ya. Orangnya suka jabrut. Sudah gitu badannya gendut, keteknya bau aspal, ya males saya. Walaupun nasi bebeknya enak, kalau pelayanannya kayak gitu, maka saya boikot warung nasi bebek itu dengan cara tidak membeli lagi di sana. Terus yang ketiga, alasannya biasanya produk itu diboikot karena dianggap memberikan dampak negatif. Suatu contoh, suatu produk yang ternyata terbukti merusak lingkungan, ya walaupun produknya bagus, pelayanannya bagus, tapi dalam pembuatan produk itu ada lingkungan yang dirusak. Sah nggak kalau kita ngeboikot produk tersebut dengan cara tidak membelinya lagi? Ya sah ya. Dan begitu juga jika suatu perusahaan terbukti memberikan dukungan terhadap suatu rezim yang menindas bangsa lain, menjajah bangsa lain, dan melakukan genosida, pembunuhan terhadap wanita dan anak, sah nggak kalau kita melakukan boikot dengan tidak membeli produk tersebut? Ya sah saja. Jadi kita memboikot produk tersebut supaya apa? Supaya mereka berhenti mendukung tirani, mendukung pemerintahan yang jahat terhadap bangsa lain. Kan gitu logikanya kan. Nah kalau gitu kasihan dong pengusaha dan pegawainya kalau sampai bisnisnya bangkrut terus di PHK. Ya kalau suatu produk itu nggak mau diboikot, ya perbaiki kualitasnya, perbaikilah layanannya, stop dalam menghancurkan peradaban seperti merusak lingkungan, kemudian memberikan support terhadap penjajah yang melakukan genosida. Sesederhana itu. Dan yang kalian harus pahami ya, ketika suatu bisnis tumbang itu biasanya dibarengi dengan kebangkitan bisnis yang lain gitu ya. Katakanlah kita boikot dan sebuah bisnis ini akhirnya tumbang, maka bisa jadi menjadi sebuah momentum kebangkitan bagi brand-brand lokal ya, yang harganya lebih murah dan asli punya orang Indonesia. Ya, itulah bisnis ya. Lagian kalian tuh kenapa ya? Kecenderungannya selalu bersimpati kepada sesuatu yang lebih besar ya. Kalian melihat brand-brand lokal ya, yang kecil bertumbangan ya, UKM lokal bertumbangan, kalian kayaknya biasa aja gitu loh. Tapi begitu ada sebuah brand besar yang tumbang ya, yang bahkan itu punya asing gitu ya, kalian langsung iba banget loh. Kalaupun kalian ya, buciniwil ini menganggap bahwa boikot ini tidak berperi kemanusiaan, ya saya kasih tahu ya,
di luar negeri pun itu juga terjadi boykot kepada pihak-pihak yang sebaliknya. Misalnya selebritis yang ada di Amerika ya, yang berani speak up itu bisa langsung diboykot sama produser-produser Hollywood yang dikuasai oleh Yahudi. Sebagai contoh, misalnya kayak kalian tahu Bella Hadid ya, itu langsung diputus kontraknya secara sepihak karena dia berani speak up di Twitter. Padahal dia hanya mendukung negeri asalnya dia itu kan aslinya dari Palestina ya, kemudian hijrah ke Amerika dan menjadi selebriti yang berhasil di sana. Oke, kemudian kita tanggapi ya gugatan yang kedua dari para buciniwil. Boykot jangan nanggung dong ya. Boykot sekalian teknologi medsos itu semua, itu kan produk Yahudi semua. Tidak semua teknologi, tidak semua medsos itu produk Yahudi. Kalian tahu Steve Jobs ya, foundernya Apple, atau Bill Gates ya, foundernya Microsoft. Mereka bukan Yahudi. Pendiri-pendiri YouTube itu nggak ada satupun yang Yahudi. Bahkan salah satu tokoh penting dari pendiri YouTube itu justru seorang Muslim yang bernama Javad Karim ya. Dia blasteran Bangladesh dan Jerman. Jadi ya kalian ini yang Zionis pesek ini nggak usah over glorify gitu loh terhadap Yahudi gitu ya. Seolah semua kemajuan itu yang bisa mencapai ya cuman bangsa pilihan Tuhan gitu. Mbahmu itu. Sekarang kita ngomong soal Mark Zuckerberg, foundernya Facebook, atau Sergey Brin ya, foundernya Google. Ya benar, mereka keturunan Yahudi ya. Tapi sampai saat ini pun mereka juga tidak pernah berstatement secara terbuka mendukung ya Zionisme Israel ya. Jadi ya apakah mereka pendukung Israel? Ya bisa iya, atau bisa jadi mereka mencoba untuk netral ya, karena apapun ya Facebook, Google kan umat seluruh dunia dari berbagai macam kepercayaan dan bangsa gitu ya. Atau bahkan bisa jadi sebaliknya, justru mereka itu menentang Zionisme Israel. Jangan salah loh ya, saat ini banyak sekali Yahudi ya, justru mereka itu menolak ya apabila Judaism ini dipakai menjadi alat untuk melegalisasi genosida yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Nah, soal boykot nanggung itu sendiri ya, coba saya akan ngasih analogi ya. Dulu kan kita dijajah oleh pemerintah kolonial Belanda. Maka ketika kita ingin merdeka dari mereka, berarti kan kita sedang melakukan boykot ya terhadap kolonialisme itu sendiri. Sementara kita tahu bahwa Belanda itu membangun berbagai infrastruktur. Mereka membangun jalan, mereka membangun rel kereta api. Terus emang pejuang kita nggak boleh pakai infrastruktur jalan dan kereta api itu? Emang pejuang kita nggak boleh pakai senjata yang dirampas dari Belanda untuk melawan mereka kembali? Dan berani kalian mengatakan bahwa pejuang kita tuh nanggung ketika mereka menggunakan fasilitas yang dibangun Belanda untuk merebut kemerdekaan? Kalaupun ya saat ini memang ada produk-produk Yahudi yang tidak kita bisa hindari dan kita harus pakai ya, katakanlah Facebook. Katakanlah memang Facebook itu memang pendukung Zionis Israel ya. Justru kita bisa manfaatkan teknologi yang mereka buat itu untuk menebarluaskan fakta-fakta yang ada di sana ya demi mendukung kemerdekaan Palestina. Karena berkat sosmed buatan Yahudi itu, sekarang dunia jadi melek loh. Satu persatu negara barat itu mulai menyatakan dukungan terhadap Palestina ya. Dimulai dari Irlandia, kemudian Spanyol, Norwegia ya. Bahkan sekarang Prancis mulai ikut-ikutan. Inggris itu kan biang keroknya berdirinya negara Israel ya di tanah Palestina sana. Itu aja sekarang ketika mereka melakukan jajak pendapat ya tentang apakah Palestina punya hak merdeka, mereka aja udah abstain. Ya walaupun abstain itu kemajuan yang luar biasa gitu loh ya. Biasanya kan mereka menjadi salah satu pembela terdepan ya dalam mendukung Israel gitu kan. Jadi sekarang memang Israel ini seperti dikucilkan ya di pergaulan dunia gitu kan. Yang mendukung tinggal Amerika ya, dan juga negara-negara kerucuk yang masih berharap dapat dolarnya Amerika. Bahkan saat ini mayoritas warga Amerika sendiri ya, termasuk yang Yahudi sekalipun, itu juga sudah mulai tersadar dan mereka menentang kebiadaban rezim Zionis Israel. Makanya sebetulnya kita tuh nggak perlu ekstrim lah. Terus kalau memang melawan itu harus 100% kita anti ya semua yang berbau Israel, ya nggak gitu juga. Namanya perjuangan itu kan bisa di wilayah abu-abu ya. Jadi sepanjang teknologi Yahudi itu dimanfaatkan untuk menyuarakan kemanusiaan dan keadilan, ya sah-sah saja ya. Sembari kita menunggu produk-produk teknologi China datang dan mengambil alih. Dan sekarang tentang gugatan yang terakhir. Emang boykot itu ngefek? Saking Julinya sampai manyun-manyun kayak pedes. Apakah ngefek? Jelas.
jelas ngefek. Beritanya banyak sekali ya. Sekarang ini Israel sedang mengalami resesi yang luar biasa yang bahkan menuju ke depresi ekonomi. Inflasi di sana sangat tinggi, perang sipil di antara mereka itu sudah tinggal di depan mata. Saat ini lebih dari 1 juta warga Israel itu sudah mengungsi keluar dari Israel gitu loh. Padahal itu kan tanah yang dijanjikan Tuhan pada mereka ya. Kok malah ditinggalin seperti itu kan. Yang pasti produk-produk yang disinyalir menjadi pendukung Israel itu jelas saat ini mengalami goncangan yang luar biasa, termasuk gerai kopi yang ada gambar mbak-mbak yang habis keriting blow itu ya dari salon. Tapi apakah itu berarti goncangan ekonomi yang dialami Israel ini akan menghentikan mereka dalam menjajah Palestina? Tentu saja tidak dalam waktu dekat. Ya. Tapi paling tidak ya katakanlah ya dengan kekuatan ekonomi mereka yang mereka selama ini bisa bikin 1.000 rudal karena guncangan ekonomi yang sangat hebat ini, mereka kapasitasnya akan berkurang dari 1.000 rudal menjadi cuma 500 rudal. Nah 500 rudal itu juga sangat berharga, bolo-bolo. Jadi sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa aksi boykot ini sudah yang paling elegan ya. Asalkan kita tepat sasaran, jadi nggak ngawur ya asal boykot suatu produk hanya gara-gara isu-isu yang kita belum bisa buktikan kebenarannya. Dan juga nggak boleh ya ada pemaksaan, ada anarkis gitu kan. Dan kita juga nggak mungkin lah ujuk-ujuk demi mendukung kemerdekaan Palestina terus kita berangkat ke sana angkat senjata. Emang lu Rambo apa? Rambo. Jadi kalau aksi boykot ini ya kalian rasa memang bisa membantu menghentikan kejahatan rezim Israel, ya lakukan saja dengan cara yang paling baik. Kalian punya hak untuk itu. Tidak membeli produk-produk yang disinyalir mendukung Zionis Israel itu bukanlah suatu kriminal. Kalian pun juga nggak akan mati kan kalau nggak beli produk tersebut. Dan sementara bagi kalian ya sekali lagi para bucin niwil yaitu bucin Israel, ya kalian juga hargai dong hak mereka ya untuk tidak membeli suatu produk. Daripada mereka turun ke jalan berbuat kerusakan, ntar kalian bakalan tambah teriak-teriak, kejerat-kejerat sambil salto 777 kali putaran. Bucin niwil, bucin niwil.